Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Jejak Mistis. Semoga kita semua diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, panjang umur, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya pendengar setia. Yap, kali ini Jejak Mistis akan membawakan cerita misteri dengan judul Sate di Bawah Pohon Beringin Tua. Malam itu angin berhembus pelan, dari jauh terdengar bunyi khas yang sudah akrab di telinga warga. Sate, sate, sate. Suara itu berasal dari Rasman, tukang sate keliling, yang setiap malam mendorong gerobaknya berkeliling kampung. Suara roda gerobak berderit, diiringi aroma daging yang terbakar di atas arang. Rasman adalah pria sederhana, berusia sekitar 40-an. Ia sudah 10 tahun berjualan sate. Meski hidup pas-pasan, ia dikenal ramah dan tak pernah mengeluh. Tapi ada satu kebiasaannya. Ia selalu melewati jalan pintas yang melintasi pohon beringin tua di ujung kampung. Meski banyak orang sudah memperingatkan. Kata orang, pohon itu angker. Konon di bawahnya pernah ada pasar malam yang terbakar puluhan tahun lalu. Ada korban yang tidak pernah ditemukan. Katanya, arwahnya masih menunggu jualan di sana. Tapi Rasman selalu menertawakan cerita itu. Jika semua pohon besar dianggap angker, kapan jualanku akan laku? Malam itu langit gelap tanpa bintang. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Setelah habis berjualan di kampung sebelah, Rasman mendorong gerobaknya pulang lewat jalur biasa melewati beringin besar itu. Ketika sampai di bawah pohon, lampu Petromaxnia berkelip-kelip, seperti mau mati. Ia menepuk-nepuk kacanya. Sepertinya minyak pada lampu petromakku mulai habis. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan, lirih dan memanjang, entah dari arah mana. Rasman menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan dedaunan yang bergerak di bawah cahaya redup. Paling anak-anak iseng. Pikirnya, ia lanjut membakar sate terakhir untuk dibawa pulang. Asap mengepul, aroma sate bercampur dengan bau tanah lembab. Tapi tak lama kemudian, suara lain terdengar lembut tapi jelas. Bang, satenya 1 porsi. Rasman spontan menoleh. Tidak ada orang. Jalanan sepi. Ia menelan ludah. Hei, siapa itu? Kalau mau beli sini, jangan main-main ya. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke arah pohon, dan di bawah sinar lampu yang samar, ada bayangan putih duduk di akar beringin. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Rasman kaget, tubuhnya kaku, tapi naluri dagang lebih kuat dari rasa takut. Mau sate berapa tusuk, Mbak? Bayangan itu menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola. Dulu aku pernah berjualan sate di sini. Rasman terpaku. Maksudnya apa, Mbah? Sosok itu mendekat.
langkahnya tanpa suara. Aku terbakar di sini. Gerobakku, daganganku, semua ikut hangus. Aku belum sempat pulang. Rasman mundur, keringat dingin membasahi leher. Ia mulai mendorong gerobaknya menjauh, tapi roda terasa berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Bang, jangan pergi. Aku hanya ingin beri sate seperti dulu. Tiba-tiba lampu Petromax padam, gelap total. Suara bara berdesis. Rasman memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Dalam kegelapan, ia mendengar suara tangisan, lalu bau hangus yang sangat kuat, bukan bau daging, tapi bau rambut dan kulit terbakar. Bang, buatkan aku sate 1 porsi. Rasman berteriak sekuat tenaga dan kabur meninggalkan gerobak serta semua peralatannya di sana. Ia berlari tanpa menoleh sampai tiba di rumah. Keesokan paginya, warga menemukan gerobak sate Rasman di bawah pohon beringin. Semua daging gosong, arang masih hangat, tapi tidak ada api. Anehnya, ada 1 piring sate yang sudah tersaji rapi di atas gerobak dengan bumbu kacang yang masih segar, seolah baru dibuat. Setelah kejadian itu, Rasman sakit demam selama 3 hari. Saat sadar, ia bercerita pada istrinya. Tapi istrinya dan orang-orang hanya tertawa, mengira ia kelelahan. Namun, sejak itu, Rasman tak pernah lagi lewat bawah pohon beringin. Ia memilih jalan memutar meski lebih jauh. Dan anehnya, setiap malam Jumat, warga yang lewat sekitar sana mencium aroma sate terbakar dari arah pohon beringin. Kadang terdengar suara lirih. Beberapa bulan kemudian, Rasman berjualan di tempat lain. Tapi setiap kali melihat pohon besar, hatinya terasa berat. Kadang, kalau malam, ia masih mendengar bisikan samar di telinganya. Dan setiap kali itu terjadi, api arangnya selalu berkedip sendiri, seperti ada yang meniupnya dengan lembut. Sejak kejadian itu, dan sejak Rasman sakit tempo hari, Rasman selalu mendengarkan arahan warga ketika ditunjukkan tempat-tempat angker. Rasman tidak pernah mau lagi melewatinya. Itulah cerita Rasman, tukang sate keliling kita hari ini. Jika pendengar setia Jejak Mistis ingin mengirimkan ceritanya, bisa kirim melalui email kami yang sudah tertera di deskripsi di bawah ini. Kami akan tayangkan email dari penonton setia kami di channel YouTube kami. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya, lalu klik share, like, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di cerita mistis selanjutnya.